A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis yang alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sudah kita selesaikan kitab Taharah, masuk ke kitab shalah pada kesempatan hari ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, as-salatu lughatan ad-du'a bi khairin. Salat secara bahasa artinya mendoakan kebaikan. Wa syar'an, adapun secara syar'i, secara istilah syar'i, salat adalah aqwalun, bacaan-bacaan, wa af'alun, gerakan-gerakan, muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir, muhtatamatun bit taslim, yang diakhiri dengan salam, ghaliban, ditambahkan lagi bin niyah, disertai dengan niat. Kata ghaliban ini maksudnya ya lumrahnya sholat memang ada bacaan dan ada gerakan, tapi ada satu kondisi mungkin hanya ada bacaan saja atau hanya ada gerakan saja, atau bahkan mungkin tidak ada bacaan dan tidak ada gerakan. Ya, contohnya min ghairil ghalib, contohnya yang tidak biasa ya ini. Salatul akhras, salatnya orang yang bisu. Itu kan adanya cuma gerakan, tidak ada bacaan, li adamil aqwali fiha, karena tidak ada bacaan di dalamnya. Wassalatul janazati wal marid alladhi yujril arkan as-salati ala qalbihi. Masuk salat jenazah tidak ada af'alnya, adanya aqwal. Wal maridul ladzi yujri arkan as-salati ala qalbihi, orang yang sakit yang tidak bisa bergerak tapi masih bisa membaca, ini kan dia yujril arkan ala qalbihi, membayangkan rukun dalam hatinya dan hanya bisa membaca saja. Misalnya orang lumpuh atau apa ya. Wal marbut ala khasyabatin, termasuk yang diikat di atas kayu misalnya, tidak bisa bergerak. Ini kan cuma bacaan saja, tidak ada gerakan di situ, li adamil af'ali fiha, tidak ada gerakan. Atau mungkin tidak ada gerakan dan tidak ada bacaan, seperti sholatul akhras al marbut ala khasyabah misalnya. Dah bisu, diikat lagi, tidak bisa bergerak. Nah, itu kan bacaan, tidak gerak juga, tidak kan. Tinggal bayangkan dalam hati aja. Nah, yang seperti itu keterangannya. Ya. As-salawatul maktubatu wa awqatuha, salat yang diwajibkan dan waktu-waktunya. Salat itu kan, salat 5 waktu ini kan termasuk jenis kewajiban yang ditentukan waktunya. Dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban atas seorang muslim yang ditentukan waktunya. Nah, sekarang ini dijelaskan. As-salawatul maktubatu khamsun. As-salawatul maktubah ay al-mafruḍah fi kulli yawmin wa laylatin asalatan alal a'yan. Salat-salat maktubah artinya salat-salat yang mafruḍah, yang diwajibkan, fi kulli yawmin wa lailatin, sehari semalam, asalatan. Asalatan itu salat yang memang sejak awal diwajibkan, karena nanti ada salat yang wajib tapi aslinya tidak wajib. Seperti misalnya salat nadar. Nadar itu dia salat mafruḍah, salat maktubah tapi iltizaman. Karena ya pelakunya berkomitmen, bernazar untuk melakukannya. Makanya di sini salat yang diwajibkan sejak asalnya, yaitu salat 5 waktu itu. Alal a'yan, karena ada salat maktubah cuma alal kifayah. Nah, yang dimaksudkan, yang akan dijelaskan di sini adalah salat maktubah, yaitu salat wajib, asalatan yang memang sejak awal diwajibkan, alal a'yan yang hukumnya fardu ain. Ya, tidak lain tidak bukan adalah salat 5 waktu. Yang pertama adalah adz-zuhru. Salat zuhur sumiyat bidzalika li'annaha dhahiratun wasatan nahar. Dinamakan salat zuhur karena ya dia munculnya di pertengahan siang.
Atau li'annaha awwalu salatin zaharat fil Islam, karena dia salat pertama yang muncul dalam Islam. Atau li'annaha tuf'alu fi waqti dhahirah, atau karena dikerjakan di waktu dhahirah, waktu syiddatil har, waktu yang sedang panas-panasnya. Itu alasan penamaan salat zuhur. Wa hiya arba'u raka'atin, dan bilangan rakaatnya ada 4. Tentunya ini kalau tidak dikosor ya. Wa awwalu waqtiha, permulaan waktunya zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Artinya ketika matahari sudah sampai di atas kepala lalu condong sedikit. Nah, ini namanya waktu zawal, itu masuk waktu salat zuhur. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya masiru dzilli kulli syai'in mislahu. Ketika bayangan segala sesuatu sudah seukuran ya benda tersebut. Siwa dzillil istiwa, tanpa dihitung bayangan istiwa. Jadi misal kita punya tongkat 1 meter. Kita punya tongkat 1 meter. Lalu kita tancapkan atau kita taruh di atas tanah. Ketika matahari tepat di atasnya, itu nanti ada muncul bayangan, namanya dzillul istiwa, dan ini tidak di semua daerah. Taruhlah dzillul istiwa di situ ukurannya 10 cm. Nah, maka dikatakan waktu sholat zuhur itu habis adalah ketika ukuran bayangannya sudah mencapai 1 meter 10 cm. 1 meter 10 cm. Nah, ini. Nah, zuhur ini kan waktu globalnya. Hadza waqtuha al-kulli. Ini waktu globalnya. Wa yatajazza'u ila 6 awqat. Lalu waktu global ini masih bisa dibagi-bagi menjadi 6 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah waktu di mana ketika seseorang sholat di waktu tersebut dia mendapatkan fadilatus sholat fi awalil waktu, keutamaan sholat di awal waktu kan. Nabi pernah ditanya ayu a'malin afdal, katanya as-shalatu awwala waqtiha, salat di permulaan waktu. Lah ini namanya waktu fadilah. Lah itu permulaan waktu. Permulaan waktu. Lah ini ada lagi nanti namanya waktu ikhtiar. Ya, kalau waktu fadilah tadi itu ya dari mulai masuknya waktu, lalu orang istilahnya mempersiapkan preparing untuk sholat, mempersiapkan sholat ya, artinya dari mulai nanti bersuci ya, memakai pakaian, terus ijabatul muadzin, menunggu jamaah dan sebagainya, keseluruhan itu nanti masih masuk dalam kategori waktu fadilah ya. Artinya sedurasi itu yang dimaksudkan dengan waktu fadilah ya. Yang kedua adalah waktu jawaz. Waktu jawaz ini juga masuknya dari permulaan waktu ila ma yasa'u kullaha, sampai ya cukup untuk mengerjakan sholat. Artinya selama waktu belum keluar dan masih cukup untuk mengerjakan 4 rakaat, itu berarti masih masuk kategori waktu jawaz. Wa waktul ikhtiar alladhi huwa tsalitsu. Lah itu waktu jawaz dan waktu ikhtiar itu sama. Dalam salat zuhur berarti waktu fadilah, waktu jawaz, waktu ikhtiar itu masuknya sama. Hanya saja waktu fadilah keluar duluan, baru nanti tersisa waktu jawaz dan waktu ikhtiar itu keluarnya nanti bareng. Keluarnya nanti bareng. Ada lagi waktu hurmah. Waktu hurmah. Yang dimaksudkan waktu hurmah adalah ya orang dianggap berdosa, haram untuk mengakhirkan waktu sholat sampai di waktu ini, karena nanti akan ada sebagian sholat yang dilakukan di luar waktunya. Maka di sini dikatakan wa huwal qadrul ladzi la yasau kullaha bi akhaffi mumkinin min fi'li nafsihi. Inilah. Yaitu kadar waktu yang memang tidak cukup untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Artinya kalau kita misalnya sholat zuhur ya asar taruhlah jam 3. Nah,
kita baru sholat zuhur jam 3 kurang 2 menit misalnya. Padahal nanti 2 menit itu tidak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat sholat. Maka kita dikatakan telah mengerjakan sholat zuhur di waktul hurmah. Ya meskipun sholatnya nanti statusnya adalah ada, tapi kita berdosa kalau seperti itu. Kayaknya. Ada waktu darurah. Wahwa akhirul waktu, yaitu akhir waktu idza zalatil mawani, kalau mawaniknya penghalang-penghalang keabsahan salat itu sudah hilang, wal baqi minal waktu qadrut takbir, sedangkan waktu yang tersisa itu masih cukup untuk takbir. Nah, ini waktu darurah. Misalnya gini, artinya ini zawalul mani. Taruhlah misalnya salat maghrib itu jam 6. Lah ada seorang perempuan yang haid itu suci jam 6 kurang 1 menit. Lah 1 menit itu kan masih waktu sholat asar. Artinya waktu sholat asar masih tersisa 1 menit. Dan 1 menit itu cukup untuk seseorang melakukan takbiratul ihram. Maka di sini dikatakan bahwa perempuan tadi masih mendapatkan waktu darurat. Sehingga nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya setelah nanti dia bersuci, setelah nanti dia sholat maghrib misalnya, maka nanti dia diwajibkan untuk sholat asar dan sholat duhur. Sholat asar dan sholat duhur. Karena nanti sholat duhur mungkin dijamak dengan sholat asar. Ya. Atau misalnya gini, sebelum asar, 1 menit sebelum asar suci dari haid, maka nanti dia sudah bisa dikatakan masih mendapati waktu darurat zuhur, sehingga nanti diwajibkan atasnya setelah sholat asar nanti mengqadha sholat zuhur. Nah, ini namanya waktu darurah. Atau misalnya lagi sebelum sholat isya, 1 menit sebelum sholat isya suci dari haid. Nah, berarti dia sempat mendapatkan waktu sholat maghrib, sehingga nanti ba'da sholat isya dia diwajibkan mengqadha sholat maghrib. Atau subuh, 1 menit sebelum subuh sudah suci misalnya. Nah, maka dia dikatakan masih mendapati waktu sholat isya, dan isya itu mungkin dijamak dengan maghrib. Maka nanti setelah subuh dia diwajibkan untuk mengqadha isya juga mengqadha maghrib. Itu keterangan daripada waktu darurah itu seperti itu. Ya. Wa udhrin dan waktu udhur, wa huwa waqtul asli liman yajma'u jam'at ta'khir. Ini waktu udhurnya salat zuhur ya waktu asar. Artinya sebenarnya asar itu bukan waktunya sholat zuhur, tapi karena ada uzur yaitu dijamak, diperbolehkan untuk menjamak, maka orang boleh melakukan sholat zuhur di waktu asar, yaitu dalam kondisi dia menjamak takhir. Itu namanya waktu uzrin. Itu yang pertama zuhur. Wal asr, salat yang kedua salat asar. Summiyat bidzalika limu'asaratiha waqtal ghurub. Limu'asaratiha artinya limuqaranatiha. Dinamakan sholat asar karena dia mengiringi waktu tenggelamnya matahari. Atau karena matahari seakan-akan tuksar, diperas, sehingga cahayanya sudah tidak menyengat lagi, sudah meredup. Ya, ini. Itu alasan kenapa dinamakan sholat asar. Wahia arba'u raka'atin, totalnya ada 4 rakaat kecuali kalau dikosor ya. Wa awwalu waqtiha, permulaan waktunya idza shara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan. Kalau ukuran bayangan benda sudah seukuran bendanya dan tambah sedikit, itu masuk waktu salat asar. Ya. Wa yatajazza'u hadzal waqtul kulli ila 7 awqat. Yani waktu asar pun ini juga terbagi-bagi menjadi 7 waktu. Ada waktu fadilah, itu awaluhu permulaan waktu.
sehingga ya dia bersuci, pakai pakaian, nunggu jamaah terus langsung sholat. Nah, itu tuh dinamakan dia mendapatkan waktu fadilah. Ada waktu ikhtiar, itu dari permulaan waktu masih lanjut sampai ila masih dizilli misalnya ini sampai ukuran bayangan 2 kali lipat ukuran bendanya. Ya, sampai segitu habis waktu ikhtiar. Wajawazin bila karohatin, dan masuk waktu jawaz bila karohah. Itu masih lanjut sampai isfirar, sampai menguning. Ya, wajawazin bi karohatin ila ayabqa, dari matahari menguning sampai ila ayabqa minal waqti ma yasauha, sampai ya masih cukup untuk mengerjakan waktu sholat asar. Itu namanya waktu jawaz bi karohah. Artinya selama masih mendapatkan 4 rakaat sebelum matahari tenggelam, itu masih mendapatkan waktu sholat asar, tapi hukumnya makruh. Ya. Wa hurmah, dan waktu hurmah kapan? Berarti kalau sudah tidak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat misalnya, hanya mendapatkan 3 rakaat di waktu asar, tapi 1 rakaatnya matahari sudah tenggelam, artinya sudah masuk waktu sholat maghrib. Nah, ini namanya dia jatuh pada waktu hurmah, berdosa. Wa udrin, waktu udzur, dan waktu darurah. Nah, waktu udzur ya otomatis adalah waktu zuhur kalau di jamak takdim. Dan aslinya kan sholat sebelum waktunya tidak sah, tapi sholat asar boleh di waktu zuhur kapan? Kalau ada udzur. Udzurnya apa? Jamak apa? Jamak takdim itu. Ya, waktu darurah. Nah, waktu darurah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, misalnya sebelum tenggelamnya matahari ya 1 menit misalnya, perempuan yang haid misalnya suci dari haidnya, ini kan masih mendapati waktu darurat asar, sehingga nanti ba'da maghrib diwajibkan untuk mengerjakan sholat asar, dan yang memungkinkan untuk dijamak dengan sholat asar yaitu sholat zuhur. Wal maghrib, dan sholat maghrib sumiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurub. Maghrib ini kan waktu tenggelamnya matahari, dinamakan maghrib, yaitu penamaan sesuatu dengan waktunya. Ya, karena dikerjakan ya memang ketika matahari sudah tenggelam. Wahiyya 3 raka'atin, ada 3 rakaat. Wa awwalu waqtiha ghurubu kursi syamsi wa akhiruhu ghaibubatu syafaqil ahmar. Permulaannya adalah tenggelamnya matahari, ujungnya adalah tenggelamnya syafaqul ahmar, tenggelamnya mega merah. Nah, waktu salat maghrib ini terbagi menjadi 7 waktu juga. Pertama waktu fadilah, yaitu awaluhu wa huwa waqtul ikhtiyar wal jawaz bila karohah. Nah, ini artinya khusus untuk salat maghrib, waktu fadilah, waktu ikhtiyar, dan waktu jawaz bila karohah ini masuknya sama dan keluarnya sama. Kalau sholat-sholat yang lainnya kan masuknya sama, tapi keluarnya kan secara beriringan. Kalau ini masuk dan keluarnya sama. Wa waktu karohah, wa waktu hurmah, wa waktu udrin, wa waktu darurah. Lalu ditambahkan lagi nanti ada namanya waktu karohah. Kapan itu? Dari mulai habisnya waktu fadilah ya sampai tersisa waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, yaitu waktu jawaz bi karohah. Artinya kalau waktu yang tersisa untuk dia sholat itu masih cukup untuk 3 rakaat, yaitu dia tidak berdosa tapi hukumnya makruh. Ada waktu hurmah, berarti ya waktu yang tersisa tidak cukup untuk mengerjakan 3 rakaat, itu berarti dia sudah masuk pada waktu hurmah, berarti berdosa. Ada waktu udzur, berarti adalah waktu sholat isya, karena maghrib bisa dijamak takhir dengan isya. Aslinya isya itu bukan waktu maghrib, tapi karena udzur yaitu jamak, maka nanti dia diperbolehkan mengerjakan maghrib di waktu isya. Ada waktu darurah. Waktu darurah yaitu ketika mungkin isya, sebelum masuk waktu isya, semenit sebelum masuk waktu isya, misalnya seorang perempuan yang haid suci dari haidnya, sehingga dia masih dikatakan mendapati waktu sholat maghrib. Selepas isya nanti dia diwajibkan untuk mengerjakan sholat maghrib, mengganti sholat maghrib. Yani. Wal isya, dan sholat isya. Sholat isya wa huwa ismun li awwalidz zalam. Isya itu sebutan untuk permulaan gelapnya malam.
Summiyatil salatu bihi, salat isya dinamakan salat isya li fi'liha fihi, karena dikerjakan di waktu itu. Wa hiya arba'u raka'atin, totalnya ada 4 rakaat kecuali kalau dikosor. Wa awwalu waqtiha, dan permulaan waktunya ghaibubatu syafaqil ahmar, tenggelamnya mega merah. Wa akhiruhu, dan ujungnya adalah tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Nah, waktu isya ini juga dibagi menjadi 7 waktu. Ya, tajazza'u hadzal waqtul kulli ila sab'ati awqat. Ya, waktu fadilatin, waktu fadilah, awaluhu permulaan, wa waktu ikhtiar itu ila akhir thuluthi lailil awal. Nah, ini. Jadi keluar waktu fadilah, masuk masih lanjut waktu ikhtiar sampai sepertiga malam pertama. Nah, itu keluar waktu ikhtiar, masuk waktu jawaz bila karohah sampai fajar kadhib. Ya, kalau sudah fajar kadhib, habis waktu jawaz bila karohah, masuk waktu jawaz bila karohah sampai ya yang waktu yang tersisa masih cukup untuk mengerjakan 4 rakaat salat. Kalau enggak cukup, nanti namanya waktu hurmah. Nah, ada waktu udzur untuk salat isya, ya waktu salat maghrib. Artinya dalam kondisi orang menjamak takdim isya dengan maghrib, kan otomatis dia melakukan waktu isya di waktu maghrib, salat isya di waktu maghrib. Waktu darurah, ya waktu sebelum subuh, misalnya semenit sebelum subuh perempuan yang haid misalnya suci dari haidnya sehingga dia dikatakan masih mendapati waktu salat isya, maka nanti setelah subuh dia diwajibkan untuk sholat isya, dan yang memungkinkan dijamak dengan isya yaitu sholat maghrib. Ya, itu. Akhirnya sampai fajar shadiq wa huwal muntashiru da'uhu ardan, yang cahayanya menyebar secara melebar ke utara dan ke selatan. Kalau meninggi nanti namanya fajar kadhib. Yang meninggi, cahayanya meninggi seperti ekor rubah. Nah, itu yang seperti itu nanti fajarnya fajar kadhib namanya. Yang terkait dengan hukum syar'i adalah fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Baik terkait dengan sholat, terkait dengan puasa. Was-subhu, dan subuh. Wa huwa awwalun nahar. Subuh itu artinya adalah permulaan siang. Dinamakan sholat subuh ya karena dilakukan di waktu itu. Wa hiya raka'atan, dan totalnya ada 2 rakaat. Wa awwalu waqtiha, permulaan waktunya tulu'ul fajri shadiq wa akhiruhu tulu' syamsi, terbitnya fajar shadiq dan akhirnya adalah terbitnya matahari. Wa yatajazza'u hadzal waqtul kulli ila 6 awqat. Waktu global ini terbagi-bagi menjadi 6 waktu. Itu kan waktu umumnya ya. Rincian waktunya, yang pertama adalah waktu fadilah, awaluhu, waktu fadilah yaitu permulaannya. Wa waktu ikhtiarin wa huwa ilal isfar, artinya waktu fadilah, ya selesai waktu fadilah masih lanjut waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar masih berlanjut sampai kapan? Sampai isfar, sampai sudah agak jelas. Ya. Jawazin bila karahatin ila tulu'il humrah, sampai memerah ya, langit memerah, humrah itu waktu jawaz bila karah, artinya habis waktu ikhtiar masih lanjut waktu jawaz bila karohah sampai ila tulu'il humrah. Baru nanti wajawaz bi karahatin min tulu'il humrah ila yabqa minal waqti ma yasha'uha. Dari waktu jawaz bi karahah ini dari mulai kemerah-merahan sampai nanti ya waktu yang tersisa masih cukup untuk mengerjakannya. Artinya kalau sebelum matahari terbit, ya sebelum matahari terbit masih tersisa waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat subuh. 2 rakaat sholat subuh ini waktu jawaz, artinya tidak berdosa meskipun hukumnya makruh. Ya, baru nanti waktu hurmah, misalnya waktu yang tersisa nggak cukup untuk mengerjakan 2 rakaat subuh, itu orang sudah jatuh pada waktu hurmah, berarti berdosa. Dan waktu darurah misalnya ya dia sebelum habis waktunya, sebelum matahari, semenit sebelum matahari terbit misalnya, seorang perempuan yang haid suci dari haidnya, ya maka nanti setelah dia bersuci dan lain sebagainya, meskipun waktu sudah keluar, nanti diwajibkan untuk mengerjakan sholat subuh, seperti itu. Nah, ini dia pembahasan tentang waktu waktu sholat ya.
Nah, kita cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.